Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah fikih. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tugas mata kuliah fikih, yaitu yang berjudul penyelenggaraan jenazah. Di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut ayat 57 telah dijelaskan bahwa tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Dari penggalan ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran kepada umat manusia bagi kita untuk menyadari bahwa setiap kehidupan di mana yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, kita memiliki sebuah kewajiban dalam penyelenggaraan jenazah sebagai bentuk hubungan manusia sesama manusia. Di antara kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan terhadap jenazah di dalam Islam adalah membimbing saat sakaratul maut, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, menguburkan jenazah, dan bagaimana mendoakan jenazah. Dalam hal pembahasan fikih penyelenggaraan jenazah ini berkaitan erat dengan hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu dalam proses penyelenggaraan jenazah. Namun, sebelum datangnya kematian yang pasti dan menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah proses sebelum kematian yang disebut dengan istilah sakaratul maut. Secara bahasa, sakaratul maut berasal dari bahasa Arab yang berarti menuju kematian. Dalam kitab Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Faton, sakaratul maut diartikan keadaan yang terletak antara matinya seseorang dan belum matinya, sehingga menjadi sesuatu yang mistis. Banyak ulama yang membahas dan mengkaji tentang sakaratul maut, mengenai proses sakaratul maut sampai meninggal. Sedangkan pengertian kematian adalah keadaan di mana ruh mulai meninggalkan jasad, segala sesuatunya meninggalkan jasad, bukan ruh yang menghilang di mana semua kejadian mengandung ajaran. Seseorang yang telah meninggal dikenal dengan istilah jenazah. Pengertian jenazah sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dalam isim masdar yang diambil dari fi'il mahzi, janaza, yajnizu janazatan, yang berarti orang yang telah meninggal dunia. Adapun secara istilah, jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini. Setelah kita memahami pengertian dari sakaratul maut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan saat kita berada di dekat orang yang sedang sakaratul maut. Di antaranya adalah yang pertama, menghadapkan wajah ke arah kiblat. Disunahkan bagi kaum muslimin untuk menghadapkan wajah orang yang sedang menghadapi sakaratul maut dengan cara memiringkan tubuhnya ke sisi kanan apabila tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Yang kedua adalah menalkin dengan syahadat. Dalam proses sakaratul maut disunahkan agar menalkin orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Seperti diriwayatkan sabda Nabi SAW, talkinlah orang yang akan wafat di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ia akan masuk surga kelak meskipun akan mengalami sebelumnya musibah yang akan menimpanya. Yang ketiga, mengucapkan perkataan yang baik. Dalam membimbing seorang yang menghadapi sakaratul maut, hendaknya dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Hal ini berdasarkan hadis
yang diberitakan oleh Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendatangi orang yang sedang sakit atau orang yang hampir mati, maka hendaklah kalian mengucapkan perkataan yang baik-baik, karena malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Hadis riwayat Muslim, Baihaqi, dan lainnya. Yang keempat adalah membacakan surat Yasin. Seperti diketahui bahwa surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran, dan tidak seorang pun yang membacanya dengan mengharapkan keridhaan Allah dan pahala akhirat kecuali ia akan diampuninya, dan bacakanlah ia kepada orang-orang yang hendak meninggal di antara kamu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Hakim, dan Ibnu Hibban. Artinya, seseorang yang telah menghadapi sakaratul maut akan ditemani oleh orang-orang terdekatnya, baik dari pihak keluarga ataupun teman-temannya, untuk memperbanyak doa-doa bagi orang yang sakaratul maut. Dan dianjurkan bagi orang yang hadir saat itu untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran seperti surat Yasin. Kemudian yang kelima adalah menutupkan kedua matanya apabila telah meninggal. Perlu diperhatikan apabila setelah sakaratul maut kemudian meninggal dunia, perlu memperhatikan beberapa hal. Apabila kedua matanya dalam keadaan terbuka, maka supaya cepat dipejamkan dengan cara mengurut-urutkan pelupuk matanya dengan pelan-pelan. Berdasarkan hadis, Nabi datang melayat Abu Salamah, lalu beliau melihat matanya terbuka, lantas beliau menutupnya. Nabi bersabda, jika nyawa seorang dicabut dan diikuti oleh pandangannya. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga dengan mulutnya, apabila masih menganga, maka supaya diusahakan jangan sampai terbuka. Jika perlu dipakai tali seperti selendang, kemudian tutup seluruh tubuhnya dengan kain dan sebagai penghormatan. Demikian pemaparan sedikit terkait membimbing saat sakaratul maut, terkait mengurus jenazah yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat, khususnya masyarakat dalam hubungannya hablum minan nas, yaitu hubungan antara sesama manusia. Adapun hukum daripada penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah, yang artinya kewajiban yang dikenakan pada sekelompok orang dengan ketentuan bahwa apabila ada di antara anggota kelompok yang melaksanakan, seluruh kelompok terbebas dari sanksi sebaliknya. Apabila tidak ada anggota kelompok yang melaksanakannya, seluruh kelompok terkena sanksi. Jadi jika kewajiban ini telah dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa kelompok, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi orang lain. Perlu digarisbawahi bahwa dalam penyelenggaraan jenazah ini memiliki hukum fardu kifayah yang memiliki 4 macam kewajiban, yaitu yang pertama adalah memandikan jenazah, mengkafani jenazah, kemudian mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Hal tersebut dilakukan setelah proses seseorang mengalami sakaratul maut dan telah meninggal dunia. Selain keempat kewajiban dalam proses penyelenggaraan jenazah tadi, ada satu hal yang sangat penting untuk kita pahami, yaitu terkait doa-doa jenazah. Di antaranya adalah doa saat memandikan jenazah, doa saat mengkafani jenazah, doa saat mensolatkan jenazah, dan doa saat menguburkan jenazah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.